Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi ya di channel ini. So, kita ada di video keempat ya di modul ini. Nah, di video ini kita akan bikin real world project ya. Kita menggunakan tools-tools yang udah kita pelajarin di 3 video sebelumnya ya. Kita bisa pakai HTML, CSS, JavaScript ya. Itu cukup teman-teman ya, cukup banget untuk kalian bikin sebuah website yang berfungsi dengan baik ya. Nah, untuk di sini gue langsung bikin aja ya. Gue masih belum bikin sama sekali ya. Sekalian bikin sama kalian di sini sebuah project. Jadi awal-awal ya kalau kalian mau bikin sebuah project, apalagi yang ada UI-nya front end, nah itu kalian harus melakukan membuat sebuah wireframe dulu ya, atau rancangan lah ya, rancangan sebuah web. Jadi kita nggak langsung ngoding nih, nggak langsung bikin HTML, CSS, JavaScript-nya. Ya, jadi kita bikin wireframe dulu ya, kayak coret-coret dulu. Kenapa? Karena itu lebih gampang ya. Itu lebih gampang dibikin ya. Karena kalau HTML kan kalian harus ngetik-ngetik, harus paham CSS dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan kalau kita bikin wireframe atau bikin rancangan UI, ya kita tinggal seperti di PPT aja ya, PowerPoint atau seperti di Paint, seperti di mana ya. Jadi tinggal drag and drop, ya, komponennya tinggal di drag, terus tinggal ditaruh-taruh gitu. Nah, di sini kita pakai yang udah sering dipakai lah ya sama orang-orang. Namanya adalah Figma ya. Jadi Figma ini adalah tools ya, di mana kalian bisa kalian bisa membuat rancangan UI ya, kayak seperti itu. Nah, kalian download Figma atau itu di Figma itu bisa juga di browser kalian ya, nggak perlu download tuh bisa. Tapi gua prefer kalau kalian download karena lebih enak ya. Karena secara performance bisa lebih oke lah ya kalau kalian download. So di sini ya kita bikin suatu file baru ya. Ya, jadi ini ada beberapa project, nanti kalian bikin satu project, terus kalian bikin satu desain file di sini. Nah, kemudian ini kosongan teman-teman ya. Sorry, ini adalah kosongannya ya. So, ini adalah project kosongan dari Figma. Nah, kemudian gimana sih cara kita membuat UI-nya? Jadi yang pertama kita perlu pilih dulu nih, kita mau bikin, biasanya kan UI ada banyak ya, form factor-nya. Ada yang web, ada yang desktop, ada yang di HP gitu. Nah, sekarang kita bikin yang di desktop aja ya. Jadi yang di sini ya, yang di sini ya, kita bikin frame di sini ya, F. Nah, kemudian di sini ada macam-macam nih ya. Ada mau pakai desktop atau iPhone ya. Jadi di sini kita bisa bikin nih beberapa, misalkan mau iPhone 13. Nah, ini kira-kira segini nih. Ya, panjang sama tingginya segini, rasionya sekian gitu. Nah, sekarang kita maunya kan bikin ini ya, bikin web. Jadi kita bikin yang desktop di sini ya. Desktop kita yang MacBook Air aja di sini. Nah, ya. So ini adalah blank canvas kita ya. Nah, di sini ya kita bisa menambah-nambahkan komponen nih. Ya, contoh misalkan web. Web itu pasti ada apa sih? Pasti ada yang namanya navigation bar ya di atas ya. Nah, gue lupa mengatakan ya bahwa di Real Project ini kita akan coba membuat cloning dari Instagram ya, yang kecil-kecil aja. Ya, jadi fitur Instagram tapi yang sangat-sangat terbatas. Mungkin cuman bisa lihat gambar dan bisa like ya. Untuk sementara itu dulu ya. Jadi nanti kedepannya akan kita tambahkan beberapa ya. Nanti ada fitur chat, ada fitur apa lagi gitu ya, macam-macam. Jadi yang pertama kita bikin dulu konsep ya, atau namanya MVP atau minimum viable product dari sebuah Instagram sendiri, yaitu user bisa lihat foto dan user bisa like fotonya. Oke. Nah, di sini ya kita bisa pilih kotak yang di sini ya. Itu untuk membuat suatu komponen ya. Komponen namanya rectangle atau kotak gitu ya. Jadi kita bisa drag dari atas sampai sini kira-kira ya navbarnya. Nah, jadi kira-kira aja ini tingginya berapa gitu. Nah, terus let's say di sini ya, gua mau tambahin teks ya. Di sini ada T ya. Kita klik terus kita kasih di sini. Nah, instead of mungkin Instagram, kita coba kasih nama kilogram gitu ya. Nah, ini kita bisa gedein fontnya. Nah, cara gedeinnya bisa di sini teman-teman ya. Di kanan ini ada banyak menu. Ya, kalian bisa coba explore sendiri ya menu-menunya. Di sini ada fontnya ya. Terus di sini ada juga gedenya berapa ya. Jadi mau 26 atau mau berapa gitu ya. Jadi misalkan berapa ya? 32 deh gitu ya. Di sini.
Nah, terus di atas kan nggak mungkin cuma judul ya, pasti ada namanya profile. Nah, di sini gue mau tambahkan icon profile di sini nih. Nah, cara menambahkan kita nggak tahu nih, kita mau pakai icon profile tuh gimana. Jadi kita bisa klik kanan ya. Kalian coba em, download plugin ya, plugin dari Figma. Jadi di sini kalian ada manage plugin, ya. Kalian tinggal search aja ya, namanya Iconify. Ya, Iconify kita bisa klik. Sorry. Nah, di sini kita bisa pilih, misalkan account di sini. Nah, nanti ada muncul seperti ini ya. Nah, terus kalian scroll di sini kalian pakai pilih warnanya ya. Di sini gua black. Terus height-nya 24 kali 24 aja ya pixelnya. Terus kita bisa import icon di sini. Nah, sekarang kita bisa silang ya. Nah, ini adalah icon kita ya. Mungkin kita bisa gedein ya. Terlalu besar ya. Kecilin sedikit, kita taruh sini. Nah, ini kenapa nggak kelihatan teman-teman? Kalau kalian lihat semua ini kan kotak-kotak ya. Ini adalah semuanya objek ya. Dan semuanya akan bisa dilihat di sini. Jadi ini ya yang paling atas ya. Ini kan kayak hierarki gitu ya, ada indentation-nya. Yang paling atas ini adalah frame kita ya, kayak blank canvas kita gitu. Nah, let's say namanya adalah apa ya, misalkan homepage gitu. Kita bisa rename gitu ya dengan double klik. Terus di sini ini adalah judul ya. Ini ada judul, ini adalah navbar. Kita bikin aja navbar. Terus gini kita bisa ubah jadi title ya. Nah, ini cuma judul teman-teman ya. Ini bukan isi dari kontennya. Konten tetap kilogram di sini, tapi di sini nih namanya title gitu. Nah, terus di sini ini adalah misalkan account icon gitu ya. Nah, ini kenapa ketutupan? Karena ini teman-teman, ini ada posisinya di atas ini gitu. Jadi nggak kelihatan yang di bawah. Jadi caranya supaya kelihatan ini di drag ke atasnya. Nah, seperti ini ya, kelihatan ya. Oke. Nah, setelah itu let's say kita mau bikin about ya. Jadi kita kasih T dulu di sini. Jadi ada about kayak tentang ini itu apa aja sih? Ini kayak organisasi, kayak company yang tujuannya apa? Biasanya gitu kan ya company itu. Ada tujuannya tertentu gitu. Jadi about let's say di sini ya. Nah, terus misalkan di profil kita ya, kita nanti ketika ini mouse-nya ke sini, let's say di sini ada menu baru lagi ya. Menu ketika gua mau misalkan gua mau sorry. Misalkan gua mau edit profile atau mau logout gitu ya. Jadi di sini kita bikin kotak ya. Kita bikin kotak. Ya ini namanya drop down menu ya. Ini namanya drop down menu. Nah, di sini um, kita masukkan satu ya, edit profile ya. Satu lagi adalah logout. Oke, sesimpel ini teman-teman. Nah, terus ya, ini udah jadi ya navbarnya. Terus di bawah ya, untuk main kontennya kita kasih apa namanya, suatu feed ya. Jadi feed itu biasanya ada picture-nya di sini ya. Ada sebuah picture. Nah, oke. Terus di sini ada logo like. Jadi kita kasih logo lagi ya ke Iconify tadi. Plugin Iconify. Misalkan tadi apa namanya? Like ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi misalkan nih, misalkan yang kalau belum di like ya, itu bentuknya seperti ini. Misalkan kalau di like nanti kalau isi jadi hitam gini ya. Jadi ini sebelum di like ya. Nah, ini kita ganti deh biar enak melihatnya. Jadi ini adalah like icon gitu ya. Terus ini adalah picture. Picture satu gitu. Seperti ini ya. Gedein sedikit. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah, misalkan satu lagi deh deskripsi ya, deskripsi di sini, deskripsi sebuah picture-nya. Misalkan apa ya?
eh misalkan on the bridge at night gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketiga komponen ini ya teman-teman, ini adalah satu kesatuan gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan ada post lain, ya kira-kira komponennya juga seperti ini ya. Ada ini, ada like, ada deskripsinya gitu. Nah, kalau misalkan ada lagi, ya kita tinggal copy semuanya terus paste di bawah. Nah, tapi alangkah enaknya kok kita bisa ngegroup ini ya. Jadi ini satu kesatuan nih. Jadi ini kan masih terpisah-pisah. Jadi kita bisa satuin dengan cara kita milih masing-masing ya. Kalian klik ini, terus hold shift ya, terus kalian pilih ini, terus pilih ini, terus klik kanan dan pilih namanya group um, group selection ini ya, group selection. Nah, ini udah di group teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya, ini group 1. Kalau kalian expand di sini ada beberapa ini komponennya ya. Jadi ini adalah description-nya ya, description, terus ada picture 1, ada like icon ya. Ini picture aja deh, picture 1. Nah, di sini kita bikin namanya post 1 ya. Terus kalau mau post 2 gimana? Jadi kita bisa copy lagi ini di bawah ya. Tinggal Ctrl C, Ctrl V aja ya. Terus drag lagi. Ya, dan seperti itu ya, sampai seterusnya. Ya. Nah, terus teman-teman, gimana kalau misalkan gua mau ini ya, mau nge-like gitu. Jadi apa? Jadinya tadi kan ya, yang jadi hitam gitu isinya. Nah, gimana cara kita bikin itu ya? Cara kita bikin itu, kita kopas lagi ya, frame dari homepage ini ya. Kita kopas, Ctrl C, Ctrl V, ya. Nah, di sini ya, homepage ini adalah homepage ketika satu state ya, satu state like ini diklik gitu ya. Jadi ini like gitu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Nah, terus jadi kalau ini di like ya, ini di like, ininya akan berubah menjadi yang tadi ya, warna hitam ya. Nah, kita coba ke Iconify lagi, terus like yang warna hitam ini ya, import. Nah, terus ini kita replace dengan yang hitam teman-teman ya. Jadi di pos 1 ya, ini kita taruh di pos 1 ya, di dalam pos 1. Nah, terus yang like icon di sini kita hapus ya. Nah, terus ini kita ganti jadi like icon ya. Nah, terus geser ke sini. Oke, perfect ya. Jadi seperti itu. Nah, cara linknya gimana? Cara linknya kita bisa ada menu yang di sini ya, namanya prototype ya. Kalian klik. Nah, di sini ya, ini kita bisa kalau prototype diklik, ini kayak kalau kita geser di sini ya, ada ini ya, kayak icon tambah di sini, terus di sini juga ada icon tambah harusnya ya. Sorry, di sini ya, harusnya ada icon tambah. Nah, di sini ya. Kalau susah teman-teman, kalian di grup ya, kalian bisa klik yang di kiri ya, yang like icon, terus kalian klik tombol tambah ini ya, terus jangan dilepas ya, kalian drag ya, hubungkan ke ini ya, ke frame ini. Artinya apa? Artinya nih kalau diklik dia akan menuju ke homepage yang ini gitu ya. Nah, jadi di sini nah tulisannya nih on click gitu ya. On click dia navigate ke sini gitu. Ya. Sesimpel itu teman-teman. Nah, terus ini kan nggak mungkin ya drop down menunya selalu kelihatan gitu. Harusnya kan nih kelihatan logikanya ya ketika ini di hover ya, ketika ini kursor kita ke profile ini ya, kayak icon profile. Nah, jadi pertama-tama kita coba ini dulu ya, kita coba gabungin ini jadi satu grup ya. Bisa jadi satu grup ya, terus grupnya namanya drop down menu. Terus ya ini sama lah ya, ini juga harusnya jadi satu grup lagi. Jadi drop down menu. Oke. Nah, kemudian ini kan aslinya ya. Aslinya tuh kosong gitu. Nah, kita coba copy lagi ya yang homepage ini.
Nah, kita copy ya ke sini. Nah, kalau kita copy teman-teman, ini linknya juga ikut ke copy ya. Link on click-nya. Nah, ini kita hapus dulu aja biar nggak ribet ya lihatnya. Nah, kemudian ini kan harusnya kosong ya. Kalau pertama kali kita buka page ini harusnya kosong kan. Jadi ini kita hapus ya. Nah, kemudian ini ya kita ganti dulu namanya biar nggak bingung. Homepage drop down menu gitu ya, drop down. Nah, kalau kita hover di sini ya, ini akan membuka seperti ini ya. Ada edit profile, ada logout gitu. Nah, jadi ini ada tambah plus, kalian drag ke bawah. Nah, gitu. Jadi ini on click kita ganti. Jadi while hovering ya. Ini adalah eventnya gitu. While hovering dia ke sini ya. Jadi begitu teman-teman ya, sesimpel itu ya. Nah, kemudian cara ini gimana? Cara kita melihatnya ya, cara kita ngelihat. Kita kan harus bisa berinteraksi ya. Ini kan cuma edit-edit aja. Gimana caranya kita ngelihat supaya seolah-olah asli itu. Nah, di sini di kanan atas ada tombol play. Ya, kalian coba klik ya. Terus klik present ini ya. Nah, kalian tunggu aja di sini. Nah, ini ke present teman-teman ya. Ini seolah-olah kita ada di MacBook Air ya. Nah, kemudian, nah ini kalau kita klik-klik kita bisa lihat biru-biru nih. Jadi apa aja yang bisa kita klik gitu. Jadi misalkan ini diklik ya. Nah, dia jadi warna hitam. Oh, sorry. Ya. Ini ikut muncul. Harusnya ini dihilangin ya. Dihilangin juga nih. Oke, kita coba play lagi. Oke. Nah, kita coba klik. Nah, ini warna hitam ya. Terus, oh, oke, kalau kita hover nggak bisa nih. Kenapa? Karena ini kita juga harus bikin rule-nya ya. Ketika ini di hover, dia ke sini gitu. Ya, ini on click jadi while hovering ya. Oke, kita coba play lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita klik di sini, nah kita hover, nah muncul nih, muncul menunya ya. Terus kalau, nah ini kalau misalkan diklik ya, diklik lagi, dia jadi putih ya. Ini misalkan gua nggak jadi mau klik gitu ya. Misalkan gua nggak jadi mau klik, gua nggak jadi like, berarti balik lagi ke awal ya. So ini very basic ya tentang Figma. Harusnya seperti ini aja kalian bisa bikin wireframe. Tapi kalau kalian mau belajar lebih dalam Figma ya, ada banyak sih materi-materinya ya. Pertama ada ini, ada curvature tool ya. Jadi kalian bisa bikin line dengan melengkung-lengkung gitu. Terus bisa juga kalian ada namanya auto layout nanti ya. Ada juga bedanya apa sih antara frame sama group. Terus ada lagi misalkan apa ya, prototipenya nanti bisa banyak sih harusnya. Terus apa lagi ya? Ada komen ya, kita bisa komen, kita bisa kolaborasi juga sama teman-teman yang lain ya, sama rekan kerja yang lain. Dan masih banyak lagi. Nanti ada juga namanya varian ya. Ketika button kalau misalkan di hover nanti jadi apa, terus kalau diklik jadi apa gitu. Ya. So ini udah jadi ya. Kalau kita klik, terus kita klik lagi jadi putih lagi. Terus ini ya. Jadi ini kita hover langsung muncul, kalau enggak ya ya udah hilang gitu. Nah, seperti ini teman-teman, kita akan bikin sesimpel ini dulu ya. So, kita langsung masuk ke kita langsung coding ya HTML-nya. Jadi kita buka dulu ya text editor. Nah, terus kalian bikin suatu folder di sini misalkan tadi apa namanya, kilogram ya. Kilogram. Oke, terus masuk ke kilogramnya. Terus buka di text editor kesukaan kalian ya. Di sini gue pakai Visual Studio Code. Oke. Nah, di sini ya kita bisa tambahkan file. Yang pertama pasti namanya HTML lah ya, index atau HTML gitu. Ya, kenapa namanya index nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya tentang backend. Oke.
Nah, di index HTML, kalau di Visual Studio Code kita bisa pakai tanda seru nih ya, tanda seru. Nah, pakai tanda seru ini bisa langsung kita bikin boilerplate code-nya ya. Ini gua gedein dulu biar enak dilihat. Nah, ini enaknya samping-sampingan ya. Jadi ini di samping ya. Terus yang ini juga di samping ya, biar enak lihatnya. Terus ininya ini nggak bisa di close ya. Em, nggak bisa di close teman-teman. Ya udah, kita lihatnya kayak gini aja ya. Nah, jadi di awal ya, ini kan ada navbar. Jadi kita bikin navbar di sini ya. Pakai atribut yang pakai tag name yang namanya nav ya. Terus di tengah-tengah ya, teman-teman di tengah-tengah ini ada judul ya. Judul atau logo lah ya. Itu biasanya pakai image sih, tapi di sini gue coba pakai teks aja ya. Nanti kalian bisa mungkin replace sendiri pakai image karena gue males bikin logonya ya. Jadi misalkan di sini pakai P aja deh karena bukan judul ya. Itu adalah logo biasanya. Di sini kilogram, terus kemudian nah di sini ada lagi namanya ini ya, satu tombol ya, satu navbar namanya about. Nah, jadi di sini gua akan pertama pakai div ya. Jadi ini gua manggal sebagai kotak ya, satu kotak. Terus di dalam itu ada um, anchor ya. Jadi about itu nanti ke page apa gitu ya. Nah, let's say misalkan ini about.html ya. Terus namanya about gitu. Nah, kemudian nah di sini ya di kanan atas ya ada namanya icon ya. Nanti iconnya akan kita cari ya. Harusnya bisa di-download sih ini. Coba ya. Kita coba download. Gue lupa cara downloadnya gimana. Oh ini ya bisa save, bisa export. Oke, nanti gue akan pelajarin ya gimana cara mendownload icon ini gitu. Nah, jadi seolah-olah aja ya, misalkan kita ada sebuah icon di sini ya. Jadi di sini ada image, source misalkan ada di dalam icons gitu ya. Icons account.svg misalkan seperti itu. Nah, jadi alt-nya adalah account. Kemudian di bawah ya, di bawah ini ada drop down menu ya, drop down menu dari ini, dari account ya. Nah, jadi account ini ya, gua akan bikin semacam kayak div ya di dalam sini ya. Jadi gambar account icon account ini ya sama ini jadi satu kesatuan teman-teman, jadi satu div. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini setelah image ya di bawahnya gua akan bikin div lagi nih di sini ya. Suatu div untuk masing-masing tombolnya gitu. Div, terus ini ada div lagi untuk masing-masing tombol. Ya, di sini di mana ada H, misalkan mau edit profile ya. Nah, di sini edit profile, terus di bawah ada tombol logout. Ya, ada A, logout gitu ya. Nah, gua kenapa nggak pakai tag button ya? Karena kayaknya kurang cocok untuk di sini ya. Karena ini kan gue bener-bener kayak mau modifikasi sendiri ya untuk tombolnya. Kalau tombol, kalau button lebih enak kalau itu ada di dalam sebuah form ya, HTML form element. Nah, jadi di sini eh ini sih kalau logout dia ke ya misalkan logout.html ya biar gampang dulu. Nah, logout ya. Oke. Setelah itu baru bawahnya nih ya, baru bawahnya ini adalah main-nya ya. Ini adalah main. Terus nah, ini adalah baru post-postnya nih. Ini tadi dari beberapa post ya. Jadi gua pakai kasih kelas aja ya. Kelasnya adalah post di sini. Kelasnya adalah post. Nah, kalau di atas ya div ini berarti namanya adalah navigation menu ya. Misalkan kelasnya nav menu gitu.
nav menu, terus oh sorry, di sini nih kelas nav menunya. Di sini nav menunya, di sini misalkan kelasnya drop down menu ya. Nah, biasanya kelas di HTML itu biasanya pakai hyphen ya kebanyakan. Jadi gua pakai conventionnya aja gitu. Ya, nav menu. Terus di sini ada div ya. Ini kelasnya misalkan drop down ya, drop down. Terus misalkan di hmm, oke, so ini div semua. Terus oh misalkan di dalam about ini juga ada div ya. Jadi ini div untuk tombol aboutnya sendiri nih. Ya, tombol aboutnya sendiri ada divnya. Divnya apa? Kelasnya adalah menu ya. Sedangkan yang di sini adalah menu. Ya, ini menu juga, terus ini sorry. Menu juga, ini menu juga. Nah, mungkin kalian harus perhatikan ya, kira-kira kenapa gua menamakan ini menu di sini, ini menu di sini. Ya, karena ya, ini ya about di sini dan di edit profile itu adalah entity yang sama ya. Ini adalah sebuah elemen yang sama. Gua samain gitu. Jadi sama-sama kelas menu. So di sini ada kelas post. Jadi pertama ada gambar di sini ya. Gambarnya gua pakai lorem ipsum aja nanti ya. Pakai lorem ipsum aja. Nah, pakai ini ya. Let's say gue mau 200 kali 200 karena ini gue mau kotak ya. Kalau Instagram kan biasanya kotak nih. Ya, biasanya 200 kali 200 ya. Terus pakai alt terus post satu gitu ya. Terus gue tutup. Nah, saat itu di bawah ada icon ya. Ada icon like. Jadi misalkan gue mau icons like.svg ya. Alternatifnya adalah like. Terus baru bawahnya adalah description. Ya. Di sini misalkan on the bridge at night gitu. Kemudian di bawah sama ya, sama kayak atas. Oke, nah kira-kira seperti ini ya untuk HTML-nya. Sesimpel ini teman-teman. Ya, kalau kalian lihat nanti ya di browser tuh masih jelek banget ya, masih nggak terbentuk. Tapi at least struktur kita udah jadi ya. At least struktur kita udah jadi. Kita coba buka dulu di sini. Eh, kita coba buka di tadi di mana namanya ya? Kilogram ya. Nah, kita coba buka di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Sangat-sangat jelek ya. Di sini cuman ada ininya ya, ikonnya. Sorry, apa logonya, terus account, sorry about, terus ada account dan lain sebagainya ya. Ini sangat-sangat tidak sesuai dengan ini ya. Tapi secara struktur ya, secara fondasi, secara struktur sudah mirip ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk HTML. Jadi habis ini kita akan coba melakukan CSS-nya ya untuk stylingnya. Oke, jadi sebelum ke CSS teman-teman ya, kita coba collect dulu ya icon-iconnya di sini. Nah, jadi kalau kalian klik di sini ya, ini di sebelah kanan ada menu namanya export di sini ya. Nah, kalian pilih ininya ya, pilih tipenya adalah SVG. Kenapa? Supaya gambarnya nggak pecah ya, supaya ikonnya nggak pecah. Ya, jadi apa bedanya PNG, JPG, SVG, PDF? Kalian bisa refer ke video kita yang modul software development ya, yang ada beberapa media format dan lain sebagainya. So, kita klik aja ya export account icon. Nah, terus kita ke ini ya, kita ke file struktur kita tadi ya di index.html. Terus kita di sini tambahkan sebuah folder baru namanya icons ya. Karena kita tadi di sini icons ya. So icons. Nah, kita save di sini ya. Ini icons account.svg berarti namanya menyesuaikan aja ya. Kita save. Oke. Terus tombol like ya.
tombol like. Nah, ini ya. Kita export, terus ini SVG ya. Terus export like icon, terus ya berarti like.svg ya. Kita save. Terus yang di sini ya, baru uh, kita export juga ya. Namanya apa? Namanya adalah misalkan liked ya, pakai D. Berarti sudah di like gitu. Oh sorry, ini SVG bukan PNG ya. Jadi like.svg. Nah, seperti itu. Nah, kok kali kita refresh lagi ya. Kita refresh lagi ininya. Nah, jadi lumayan ya. Lumayan kebentuk strukturnya. So, kita mulai ya dari yang paling atas dulu ya. Kita samakan dulu aja sama ini ya, wireframe. Jadi wireframe itu kadang kita nggak peduli warna ya. Di sini juga nggak ada gambarnya gitu. Jadi misalkan kita mau warnanya apa ya? Paling enak sih kayaknya lebih enak hijau ya kalau dilihat ya. Hijau-hijau navy gitu. Jadi misalkan gua mau pilih di sini color picker ya supaya enak lihatnya. Hmm, em, gua nyimpen nggak ya? Ada color hunt ya. Colorhunt.co ini. Kalian bisa pakai ini untuk explore warna-warna ya. Jadi misalkan gua mau coba pakai yang ini deh. Ini kayaknya enak nih, seru. Jadi ini ya, kita mau kasih warna ini aja. Nanti untuk enaknya apa ya warnanya ya? Kayaknya better yang dark deh. Jadi gue mau coba pakai ini ya, coklat yang tua yang atas ya. Kita klik di sini ke copy ya warnanya, hexanya. Nah, terus kita mau coba nav ini kita warnain background colornya menjadi ini ya. Jadi kita bikin dulu ya file CSS-nya di sini. Ini kita bisa buka ininya terus kalian bikin misalkan style.css gitu. Nah, kita bikin nav di sini ya, background color tadi ya pakai pagar. Nah, seperti ini. Kita lihat, sepertinya belum muncul ya gambar, belum muncul warnanya. Background color, oke, belum muncul warnanya teman-teman. Kita coba inspect navnya ya di sini. Oh ya, kenapa nggak muncul? Karena kita belum link ke style CSS ya. So kita link dulu ya, pakai di sini link. Nah seperti ini ya. Kemudian title-nya kita misalkan mau kilogram, terus jargonnya misalkan share your moments gitu ya, share your moments. Jadi di atas nanti ya, di sini ya judulnya kilogram share your moments. Nah, di sini somehow masih belum terapply teman-teman ya. Um, href-nya kan style, oh, pakai S stylesnya. Oke, kita rename dulu ininya ya. Styles.css. Lebih enak ini ya. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah navbarnya, teman-teman. Nah, karena ini ada sisa yang di atas ya. Kalau kalian lihat. Nah, ini ada sisa nih. Jadi gua mau eh jadi gua mau P ini ya, yang kena margin kan P ya, yang kena margin ya. Jadi gua mau P ini ya, untuk marginnya dibuat 0 ya. Gua mau semua P, marginnya dibuat 0 ya. Gua refresh. Masih sama ternyata. Oh, kurang ini. Nah, seperti ini. Terus ini juga masih ada sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena di sini um, untuk navnya sendiri ya, itu sebenarnya udah nggak tidak ada margin ya. Tapi di sini masih ada putih-putih teman-teman. Sepertinya karena body deh. Nah ya kan, body itu dia ada marginnya. Jadi kamu mau ilangin ya, supaya body itu nggak ada margin.
sama sekali. Ya, berarti sorry, berarti marginnya 0 ya. Oke, nah sudah enak ya kelihatannya. Nah, di sini gue mau P-nya itu supaya gak ngefek ke yang lain ya. Gue mau P yang di dalam nav aja yang marginnya 0. Ya, berarti gue mau bikin seperti ini ya, bercabang. Jadi P yang di dalam nav yang marginnya 0 gitu. P di luar nav nggak perlu 0. Jadi kalau kalian lihat P di sini ya, nanti dia akan punya margin nih. Kita refresh. Nah, dia ada jarak ya sekarang ya. Oke. Nah, sekarang kita akan modify ini ya, navigation-nya. Ya, kita akan modify navigation-nya supaya ininya menyamping nih. Sekarang kan ke atas ke bawah ya. Jadi secara CSS normal flow itu dari atas ke bawah. Jadi gue maunya menyamping nih. Gimana caranya? Jadi yang paling gampang sih sebenarnya pakai eh, apa yang namanya flexbox ya. CSS flexbox. Oke, jadi CSS flexbox itu seperti ini ya. Jadi ada kontainer sama anak-anaknya ya. Kita udah pernah belajar di 2 video sebelumnya. So, kita coba pakai ya awalnya kan seperti ini ya. Kita coba memakai ini supaya ini bisa horizontal gitu. Jadi pertama kita kasih display di sini ya, displaynya flex ya. Terus kita coba save dulu. Nah, ini bisa ya kiri kanan sekarang ya. Karena di sini kan ada 2 kelas ya di dalam nav menu. Jadi ada sorry, di dalam nav ini ada dua anak ya, ada P ya sama ada div. Jadi di sini kita bisa berhasil membuat itu jadi horizontal gitu. Nah, kemudian kita mau mencoba untuk men-align ini supaya di tengah gitu ya kilogramnya. Jadi caranya adalah align items ya, itu center. Nah, di sini ya. Nah, terus gimana sih caranya supaya ini ya kilogramnya nanti di tengah, sedangkan yang ini akan di-push ke kanan gitu ya. Nah, di sini ada namanya ini ya, ada namanya flex grow ya. Dimana ketika ini satu ya, sedangkan yang lain nggak tidak di set. Jadi satu itu akan memakan semua tempat ya, sebanyak mungkin. Sedangkan yang tidak di set dia akan memakan tempat sebanyak ya isinya gitu. Nah, jadi di sini eh, kita bisa langsung sih sebenarnya ya untuk melakukan seperti ini. Jadi yang kilogram ini gue mau dia itu nge-stretch ya sampai selebar berapapun ya, asalkan ini ya mentok ke kanan ya. Item nav menu itu mentok ke kanan. Ya, jadi kita bisa melakukan seperti ini. Di sini displaynya juga flex ya, biar bisa diatur sama atasnya. Terus flexnya itu satu ya. Coba refresh. Nah, bisa seperti ini teman-teman ya. Terus di sini kan, oh sorry, ini nggak usah display flex, bisa sih ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini ya kilogram itu dari kiri sampai kanan ya sebelum nav menu ya. Terus gimana cara ini buat tengah ya, dengan cara display flex di sini. Terus kita justify konten di dalamnya jadi center. Ya. Nah, jadi di tengah teman-teman ya. Terus sekarang yang ini nih ya, kita mau kan about tuh di kiri, sedangkan yang icon ini di sebelah kanan ya. Caranya gimana ya, sama kita pakai flexbox lagi ya, di nav menu ya, kita pakai flexbox di dalamnya. Ya, selektornya yaitu pakai titik ya kalau kelas. Terus dalamnya pakai flexbox. Nah, seperti ini. Sorry, flex ya, kalau usah box. Flex. Nah, oke. Nah, seperti ini. Terus align item juga center ya. Align items juga center. Terus nah, kemudian gua mau edit profile sama logoutnya itu di bawah si navbarnya. Nah, gimana caranya? Kita buat ya supaya edit profile sama logout ini keluar dari CSS normal flow-nya ya. Dengan cara kita bikin itu absolute ya. Jadi si ini ya, drop down menu ya. Ini dibuat absolute. Jadi dot drop down positionnya ya itu adalah absolute.
Sedangkan yang atasnya ya, atasnya tuh relatif. Drop down menunya relatif. Drop down menu ya, yang relatif ya. Oke, drop down menu, position, relatif. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi kita udah berhasil membuat mirip-mirip seperti Figma kita tadi ini. Ya, kalau di over seperti ini. Ya, tapi masih sedikit berantakan nih ya. Kenapa? Karena ini teman-teman ya. Kayak di profile, dia di sini tuh di enter. Kenapa demikian? Karena edit profile sama logout itu kan dia ada di div ini ya. eh Dia ada di div ini nih, drop down. Dan di drop down dia itu ada di dalam drop down menu ya. Sedangkan di drop down menu, ya ini kan udah keluar dari ini ya, udah keluar dari CSS flow. Nah, tapi nggak enaknya adalah ini tuh mulai dari sini teman-teman. Jadi kalau kita lebih gedein ya untuk width-nya, ini edit profile-nya akan keluar gitu tulisannya ya. Misalkan kita mau width-nya 100% nih ya. Misalkan kita mau yang drop down itu width-nya 100%. Jadi kita nggak mau ada enter kan ya. Nah, kita refresh. Oh, sorry. Berarti ini menunya ya, bukan drop down menunya. Nah, menu di dalam drop down-nya gue mau 100% gitu. Berarti drop down. Ya, di dalamnya ada menu. Gue mau width-nya 100%. Ya. Sebentar, sorry. Ya, sorry, bukan 100% deh. Misalkan 20 pixel gitu ya. 20 pixel atau 30. Dia tetap nggak mau ya. Karena dia intinya adalah drop down ini ya, dia itu sangat bergantung ke drop down menu ya. Karena itu bentuknya kotak. Jadi ini nggak bisa melebihi dari luar dari icon ini gitu ya. Gue coba lagi 60 px. Nah, ini baru bisa nih ya. Yang logout baru bisa ke samping. Nah, ini baru bisa nih. Tapi nggak enaknya adalah ini awalnya harus mulai sama yang atas nih gitu. Ya, sebenarnya kita bisa sih melakukan seperti ini. Misalkan kita mau drop down-nya itu kita buat ini ya, left-nya misalkan -2 rem gitu. Nah, ini bisa ya. Tapi nggak enak teman-teman ya, karena ini nggak fleksibel gitu. Karena kalau kita lihat di sini ya, misalkan yang menu kita mau bikin juga deh background color-nya sama gitu ya. Misalkan mau 5 rem gitu ya. Nah, ini akan menyisakan putih-putih nih. Ini nggak enak ya. Jadi nggak bukan sesuatu yang baik kok tipe seperti ini gitu ya. Kalau misalkan right 0 ya. Oh, right 0 bisa teman-teman ya. Jadi right 0 bisa nih. Ya udah kita pakai right 0 aja ya. Terus menunya juga sama ya, background colornya juga seperti ini ya. Karena kalau nggak pakai ini ya bakal putih, jadi jelek ya teman-teman ya. Terus untuk width-nya ya, kita nggak bisa 100% juga sih. Sepertinya sih gitu. Ya, karena 100% itu sama kayak ini nih, sama kayak atasnya. Berarti kita harus apa namanya? Harus pastikan sendiri. Gua mau berapa gitu, misalkan 5 rem gitu. 5 rem tuh berapa ya? Ya kira-kira segini lah ya. Harusnya udah cukup. Nah, terus kita mau tambahin padding nih ya, supaya bagus ya. Jadi di nav-nya gue mau tambahin padding, misalkan 1 rem aja. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak enaknya ya. Edit profilnya itu di atas nih. Dia nggak bisa turun, auto turun. Nah, ini kayaknya kita harus refaktor HTML ya, teman-teman. Jadi, kalau bisa ya, itu sama logout ini di luar ya, di luar dari si drop-down menunya ya. Kalau bisa ini di luarnya. Kenapa? Karena ini nggak udah kayak berdiri sendiri gitu ya. Karena ini sama ini tuh panjang lebarnya udah nggak bisa disamain lagi gitu.
ya. Jadi ya seperti itulah ya. Untuk drop down berarti kita coba hapus dulu ya. Drop down menunya juga kita hapus. Oke, kita coba ini juga kita hapus. Kita coba mulai dari sini ya. So, edit profile sama logout ya. Ini kan drop down ya. Drop down. Jadi gue mau coba keluarkan dari sini ya, dari normal flow. Drop down. Ini positionnya adalah absolute ya. Sedangkan yang nav menu ya itu adalah relatif. Ya, posisinya adalah relatif. Position relatif. Oke. Nah, seperti ini. Nah, terus gua mau ini di sebelah kanan ya. Sebelah kanan banget. Dan topnya ya. Topnya gua mau ini 100%. Nah, maksudnya apa sih 100%? Maksudnya itu kalau bisa ini dari atas sampai bawah ya, dari topnya tuh sebesar ini ya, panjangnya. Nah, karena ini tadi tingginya berapa ya? Tingginya 100% ya. Berarti harus ditambah dengan paddingnya gitu. Ya, sama dengan paddingnya. Nah, karena nggak enaknya padding gitu nih, ini nggak bisa ketebak ya. Jadi, gua coba hapus dulu paddingnya yang tadi ya. Kita lihat, nah lebih enak seperti ini ya. Nah, gimana caranya supaya nggak seperti itu tadi? Kita bisa bisa pakai namanya margin ya. Jadi, misalkan nih di mungkin di about ya kali ya, atau di nav menu deh. Nav menu gue mau kasih margin misalkan 1 rem gitu ya. Nah, seperti ini. Oh, ternyata sama aja ya. Eh bakal kedorong juga, teman-teman. Teman, gue menemukan solusi bahwa yang dibikin padding itu adalah nav menunya ya, bukan navnya. Ya, karena ini top 100% ya. Dia tuh baca dari atasnya ya, teman-teman. Nah, jadi top 100% tuh dia baca dari atasnya, dari nav menunya gitu. Jadi kita pakai padding 1 rem tuh di nav menunya ya. Nah, kemudian kita di dropdown ini ya, kita bisa melakukan background color ya, sesuai sama yang di atas tadi. Ya, seperti ini. Terus untuk masing-masing menunya ya, kita mau bikin padding gitu. Dot menu, aku mau bikin padding di sini. Paddingnya misalnya 1 rem ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi udah jadi ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini teman-teman ya, ini kan ada about. Nah, somehow about ini dia itu nggak mau paddingnya tuh nggak ini ya, nggak ke apply. Jadi kita bikin lagi ya untuk ID. Kayaknya nggak perlu ID deh about ini. Pakai pakai class menu aja. Kita coba lihat ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, so udah jadi untuk navigation bar-nya ya. Sekarang kita coba fokus ke yang tengah nih ya, ke yang main. Jadi di main ya, ini gue juga mau bikin supaya dia di tengah semua ya. Nah, enaknya kita pakai, kayaknya lebih enak pakai flex ya dari tadi ya. Kita bikin display flex, tapi orientationnya ya, orientation harusnya ada kolom tadi. Kolom itu apa ya? Bentar, saya lupa. Nah, flex direction ya, flex direction. Gue mau kolom, jadi gue mau tetap atas ke bawah ya. Tapi supaya gue bisa melakukan ini ya di tengah-tengah. Jadi align items ya, center. Jadi gue mau semuanya di tengah. Nah, seperti ini. Ya, seperti Instagram ya, semuanya di tengah. Kemudian ya, pastinya ada padding ya. Paddingnya agak gedean aja, 2 rem misalkan. Kira-kira seperti ini. Nah, betul ya. Oke, dan kayaknya gambarnya kurang gede teman-teman ya. Gambarnya ini kayaknya gue harus gedein.
Jadi untuk setiap post ya, jadi di sini ya di main ada post, terus ada image ya. Jadi image yang di dalam post. Oke, jadi image ini gua mau kasih kelas ya. Misalkan kelasnya adalah post image gitu ya, post img gitu. Terus di sini juga kelasnya adalah post img ya. Ini nggak usah spasi. Nah, terus untuk post img ya, gue mau set tinggi ya, dan lebarnya misalkan 700 pixel ya. Mari kita lihat apakah kebesaran atau enggak. Oke, I think cukup lah ya untuk IG. Kayaknya kebesaran deh, kebesaran. 600, 600. Ya. Oke, kira-kira boleh lah ya, 600 pixel ya. Kalau kita gedein ya cukup lah ya. Kemudian nah ini nih, like-nya dari sini harusnya di bawah. Jadi caranya gimana? Caranya adalah image ini kita bikin display-nya adalah block aja ya, jangan inline block. Display-nya block supaya dia ikut turun. Nah, ini ikut turun ya. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, terus di dalam ini ya, di dalam ini kayaknya terlalu mepet ya. Jadi gue mau bikin margin topnya dari like ini atau margin bottom ya, margin bottom dari image aja supaya lebih gampang ya. Margin bottom, gue mau bikin misalkan 1 rem atau 16 pixel. Nah, oke, kira-kira sudah cukup. Terus untuk antar postnya ya, gue mau kasih jarak juga ya. Berarti antar post um, margin bottom ya. Gue mau coba misalkan 2 rem seperti ini. Oke, nah cukup lah ya. Masih kurang nih, kayaknya gue mau kasih horizontal line ya di sini ya. Kita bisa kasih HR di sini ya, horizontal line. Kita refresh. Wah, nggak kelihatan ya horizontal line-nya ya. Coba misalkan HR width-nya 10 pixel. Oh, sekecil ini ternyata teman-teman ya. Eh 100% coba. Oh, 100% terlalu besar ya. Oke, berarti main. Oh, postnya cuma segini, ya kan? Postnya cuma segini, tapi HR-nya itu membentang sampai main, teman-teman. Ya, berarti HR-nya ya aku mau taruh di dalam post aja, ya. Nah, seperti ini ya. Ada dividernya. Oke. Nah, sekarang cocok nih kalau kita misalkan mau bikin post lagi di bawahnya, ya. Ini ada HR juga di bawahnya, ya. Kita mau bikin post lagi. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, satu lagi yang ini ya, untuk yang logo ini. Jadi gue mau bisa ya supaya about sama ininya itu kalau di hover dia tuh berubah warna sedikit ya. Jadi kita coba ke color hunt lagi ya. Color hunt. Misalkan kalau di hover ya, dia itu warnanya sedikit muda ya. Misalkan ini ya. Jadi yang tadi ya dot menu ya. Dot menu kalau di hover ya, berarti dot menu kalau di hover. Nah, background colornya gue mau agak muda seperti ini. Ya, jangan lupa ada hashtagnya di depan. Gue mau refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah ini jelek ya. Ini kayaknya kurang sampai atas gitu. Kira-kira, oh karena ini ada margin ya. Ya, nav menu ini ada padding. Ada padding di nav menu. Coba kita hapus dulu ya. Padding di nav menunya. Kita coba lihat.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau mau ini agak gede sedikit ya, supaya nggak kelihatan terlalu dempet. Ya, jadi image yang di drop down menu, gua mau kasih padding ya. Jadi drop down menu image, ya. Drop down menu image ya. Gua mau kasih padding 1 rem. Nah, seperti ini. Oh, ini juga ikut. Ini juga ikut, teman-teman. Ya. Oh, about-nya ikut ya. Hmm, about yang di sini ikut, teman-teman. Ya, di sini ikut kena padding ya. Dot menu. Oh, sebentar. Oh, ini kontennya yang gede ya jadinya. Ya udah deh, kalau gitu ininya nggak perlu kayaknya nggak perlu dibikin. Ya, biarin aja seperti ini gitu. Nah, terus kalau drop down image, gue mau coba misalkan ini di hover ya. Dia juga mau belakangnya, sorry, drop down menu di hover ya. Gue juga mau belakangnya ini background colornya ini. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini ya, kira-kira ya. Ya, jadi ini adalah gimana cara gua bikin navbar. Ya, nggak perfect ya. Ini lebih dari kurang dari perfect ya. Tapi at least kita udah bisa membuat ini. Nah, terus ini kan awalnya harusnya hilang ya si drop down-nya ini. Berarti awalnya drop down itu display-nya none ya. Display-nya itu none. Tapi ketika ini gua hover ya, somehow ini harus muncul ya. Jadi gimana caranya? Yang pertama teman-teman, eh kita akan pakai JavaScript ya. Jadi di sini kita akan bikin file baru ya, JavaScript. Misalkan index ya, index.js. Kemudian di sini kita link ya, kita linkin di bawah aja ya. Linknya script src script.js. Pakai script aja ya, scripts.js. Rename scripts. Nah, oke, mantap. Untuk ngeceknya apakah sudah connect atau enggak, kita bisa melakukan hello gitu di sini. Ya, kita refresh. Nah, artinya udah connect ya. Nah, terus ini ya. Jadi on on mouse over ya berarti ya. Ketika ini kita hover ya. Berarti ini on mouse over ya kan. On mouse over. Kita mau ngapain nih? Nah, kita bikin function di sini ya. Function misalkan show drop down ya. Nah, kita bisa di sini dokumen get element. Nah, di sini teman-teman, karena drop down di sini cuma satu, kita bisa pakai ID aja, nggak perlu kelas ya. Terus di sini ada yang drop down, kita bikin ini jadi kelas aja ya, drop downnya. Oke. Nah, di sini drop down get element by ID sekarang ya. Element by ID drop down ya. Nah, di sini style berarti stylenya adalah displaynya jadi block ya, bukan dari non lagi ya. Nah, kita coba di sini berarti show drop down ya. Show drop down. Ini ya, teman-teman. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, tapi ya ini kalau misalkan on mouse over seperti ini, kalau on mouse leave gimana gitu ya. Jadi kita harus kasih juga nih. Selain itu kita juga kasih on mouse leave ya. On mouse leave. Nah, di sini baru unshow drop down gitu ya. Ini kebalikan nih dari show drop down.
Ya, ini kebalikannya. Ya, berarti ini ada unshow. Jadi displaynya adalah none di sini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita coba refresh dan kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi ini masih ada satu kendala ya. Kalau ininya di drag ya. Ini di drag. Nah, ini jadi ini teman-teman. Jadi nutup gitu ya. Jadi nutup. Nah, jadi caranya gimana? Gue pikirin dulu ya, teman-teman. Gue pikirin dulu caranya gimana. Oke, itu bakalan nanti aja. Terus kita mau coba bikin yang ini dulu ya, yang like ini. Ya. Nanti code akhirnya gue akan taruh di GitHub ya, teman-teman. Jadi tenang aja. Jadi yang ini ya, ini ketika diklik dia akan menghasilkan icon yang lain gitu. So di sini ya, di icon like ini ya, gue bikin on click ya. Ya, jadi fungsinya apa gitu. On click misalkan fungsinya adalah apa like gitu ya, like post. Nah, kalau seperti ini berarti, nah ini kita harus bikin ininya dulu nih. Kita harus bikin ID-nya dulu ya. Berarti ini ID-nya adalah misalkan like 1 gitu ya. Karena ini post yang pertama. Terus di sini ada like 2 ya. Terus di sini ada like 3. Nah, terus ini kalau kita like post di sini kita bikin ya. Function like post. Nah, ini kan kita harus ngeklik yang sesuai dengan image yang di sini ya. Kalau misalkan klik ini, kita nggak bisa mengganti semuanya gitu. Karena kita ya harus pakai like 1. Nah, enaknya gimana? Kita bisa pas parameter di sini ya. Misalkan 1 ya, atau like 1 deh. Ini ya. Jadi misalkan seperti ini, jadi di sini ada namanya ID gitu. Nah, jadi di sini ada dokumen ya, get element by ID ya. ID. Terus karena itu tadi image ya, berarti src-nya kita ganti sebagai images like.png. Seperti itu ya. Sorry, kok images, berarti icons ya. Icons terus like svg ya, svg. Kita refresh, kita coba klik yang di sini. Oh, masih nggak bisa ya, teman-teman ya. On click berarti like post. Oke, harusnya bisa sih. Ya. Apakah seperti ini ya? Kita coba. Nah ya, jadi harus ada petiknya di dalam ya. Sudah petiknya baru bisa hitam nih. Jadi gua akan copy ya ke yang bawah-bawah juga. Ini 2 ya. Terus ini ada 3. Kita coba refresh. Nah, di sini kita klik 1 ya, klik 2 ya, klik 3 gitu. Nah, ini kan kita bisa unklik juga ya harusnya ya. Jadi kita ke sini ya, kita bisa unlike post ya. Jadi antara like atau unlike. Nah, tapi kita nggak bisa menyimpan state-nya nih di sini. Apakah sudah ke like atau belum? Ya, berarti kita di sini bukan like post lagi tapi toggle ya. Toggle itu kayak saklar ya. Kalau nyala matiin, kalau mati nyalain gitu. Ya, jadi namanya kita ganti supaya nggak ambigu. Di sini toggle post ya, di sini ID. Nah, di sini ya teman-teman kita mencoba untuk pakai percabangan ya. Jadi kita cek dulu nih. Jadi const source gitu ya. Source-nya adalah seperti ini. Ya, jadi if source ya sama dengan icons like.svg ya. Maka dia harus ngapain ya? Kalau else dia harus ngapain? Jadi kalau like dia akan membikin jadi like it ya. Kalau liked dia jadi like doang.
Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita coba refresh. Oh, oke, sebentar. Untuk SRC-nya ya. SRC-nya karena tadi icons like SVG ya. Kita coba console log untuk mendebug SRC-nya apa ya. Kita refresh, kita lihat console. Oh, dia pakai file panjang ya, teman-teman ya. Ya udah, let's say kita pakai file panjang deh. Ya, kita pakai file panjang, berarti kalau oh sorry, kalau ini like jadi like it, kalau enggak jadi like. Oke, kita refresh. Ya, nah seperti ini ya teman-teman ya. Klik 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 bisa toggle nih. Oke, ya jadi ya untuk MVP dari Instagram teman-teman. Ya, jadi untuk ini nanti kita akan gua akan update ya di GitHub gimana caranya supaya tetap menempel ininya ya. So, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir ya. Jadi ini adalah first project kita ya. Di project-project lain kita akan nanti akan integrate sama backend, terus kita akan melakukan hal-hal lainnya ya. So, thank you teman-teman. See you di next video. Bye. Oke guys, jadi workaround-nya yang tadi ya adalah ini, drop-down-nya kita masukin ke dalam ya. Ke dalam drop-down menu. Kenapa? Karena lebih enak kayak gini ya. Kita nggak perlu file JavaScript lagi ya. Ini kita masukin ke drop-down menu ya, drop-down-nya. Terus ini kita ganti kelas aja ya. Karena kita nggak perlu JavaScript. Ini kita hapus ya. So, kita hanya ada toggle post aja. Nah, di CSS ini yang penting teman-teman ya. Jadi, untuk drop-down ini ya, ini sama ya. Display none, terus ini juga sama. Nah, kita tambahin satu lagi. Jadi, ketika drop-down menu ini di hover ya. Jadi, ketika ini di hover ya, apa yang terjadi sama drop-down-nya gitu. Jadi ini kira-kira seperti itu. Jadi yang di sini itu harus anak dari sini. That's why gue masukin drop-down ke dalam drop-down menu ya, supaya bisa seperti itu ya. Jadi ini permainan HTML ya tadi. Jadi gua masukin lagi ke drop-down menunya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Seperti ini ya. Ya ini kurang ini ya sebenarnya, kurang ini juga, kurang sorry ya. Ini kita bisa klik ini, bisa klik ini gitu. Ya. So, itu ya untuk dropdown yang ini, yang barusan, yang sudah dibenerin. So, thank you teman-teman. Sampai jumpa.